Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini, saya akan membahas tentang etika akademik dan bisnis. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan di video ini, yang pertama yaitu hak dan kewajiban mahasiswa. Yang kedua, perilaku etis dan tidak etis. Yang ketiga, etika pergaulan. 4. Etika berpakaian. 5. Etika berkomunikasi. 6. Etika dalam berorganisasi. Dan yang ketujuh yaitu etika di lingkungan kampus. Sebelum memasuki poin-poin tersebut, tentunya kita harus mengetahui dan memahami apa sih yang dimaksud dengan etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Menurut Coubertin, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait sifat baik dan sifat buruk. Selanjutnya masuk pada poin pembahasan pertama yaitu hak dan kewajiban mahasiswa. Mahasiswa tentunya memiliki hak dan kewajiban di dalam ruang lingkup perkuliahan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dan memahami apa saja hak yang didapatkan dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang mahasiswa. Hak mahasiswa diartikan sebagai segala sesuatu yang layak diterima oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tata tertib. Adapun hak yang pertama yaitu memperoleh pengajaran yang baik. Maksudnya, setiap mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran atau layanan akademik yang sebaik-baiknya, sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan juga kemampuan dari setiap individu mahasiswa itu sendiri, serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan juga hasil studi. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan kebebasan akademik. Artinya, mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam akademik. Kemudian, hak yang ketiga yaitu memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses pembelajaran. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan dengan lancar, maka tentunya mahasiswa dapat menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan kampus. Contohnya seperti perpustakaan, wifi, ruang kelas yang nyaman disertai dengan bangku, LCD proyektor, papan tulis, AC, dan komputer yang memadai. Yang keempat, mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa, di mana setiap mahasiswa dapat mengikuti berbagai kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di kampus, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di kampus tersebut. Yang kelima yaitu mendapatkan bimbingan akademik dari dosen dalam penyelesaian studinya. Maksudnya, para mahasiswa akan mendapatkan bimbingan akademik dari dosen terkait dengan penyelesaian studinya. Contohnya seperti bimbingan KRS ataupun bimbingan skripsi. Kemudian yang keenam, mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Artinya, mahasiswa berhak mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah dia dapatkan. Selain mendapatkan hak, tentunya mahasiswa juga memiliki suatu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam tata tertib. Kewajiban yang pertama mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku di lingkungan kampus.
Sebagai seorang civitas yang hidup dalam lingkungan kampus, tentunya mahasiswa terikat dengan peraturan yang ada di kampus tersebut. Maka dari itu, mahasiswa dituntut untuk mematuhi setiap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, ikut memelihara sarana dan prasarana kampus. Sarana dan prasarana kampus merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan serta kenyamanan warga kampus. Maka dari itu, mahasiswa sebagai warga kampus wajib ikut serta dalam memelihara dan menjaga sarana serta prasarana yang ada di lingkungan kampus. Yang ketiga, menjaga nama baik kampus. Artinya, mahasiswa harus menjaga nama baik kampus dimanapun dia berada dengan tidak melakukan tindakan buruk ataupun tindakan tercela lainnya yang mengatasnamakan kampus. Dan 4, ikut menanggung biaya pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Artinya, kita wajib melakukan pembayaran kuliah dengan tepat waktu seperti membayar UKT semester dan biaya-biaya lainnya. Poin selanjutnya yaitu perilaku etis dan tidak etis. Kata etis tentunya tidak asing lagi di telinga kita karena berkaitan dengan etika. Apabila seseorang memiliki dan memahami etika dengan baik, maka dia akan berperilaku etis. Sedangkan orang yang menganggap remeh pentingnya etika cenderung akan berperilaku tidak etis. Satu, perilaku etis. Menurut Griffin dan Ebert 2006, perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubung dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Sedangkan secara umum atau luas, perilaku etis diartikan sebagai sifat dan tingkah laku individu terkait dengan perbuatan baik, benar, bermanfaat, dan tidak membahayakan maupun merugikan diri sendiri atau orang lain. Maka, perilaku etis mahasiswa merupakan tingkah laku mahasiswa dalam ruang lingkup kampus yang berpatokan pada kode etik yang ditetapkan untuk mahasiswa tersebut, seperti berperilaku baik, serta sifat yang bermoral dan bersusila. Menurut Griffin 2003, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku etis. Yang pertama yaitu keakuran, yang merupakan kemampuan seseorang untuk memiliki hubungan baik dengan orang lain. Yang kedua yaitu kesungguhan, yang merupakan jumlah tujuan yang menjadi fokus seseorang. Individu yang cenderung fokus terhadap satu tugas di waktu tertentu, mereka lebih terorganisir dan mempunyai disiplin diri yang tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, emosionalitas negatif. Maksudnya, individu dengan emosionalitas negatif yang tenang, santai, dan percaya diri. Individu yang memiliki emosionalitas negatif cenderung dapat menangani stres, tekanan, dan ketegangan dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu ekstroversi, yang berarti level kenyamanan seseorang terhadap hubungan baru. Individu ekstroversi lebih mudah bergaul dan terbuka. Dan yang kelima yaitu keterbukaan, yang merupakan keakuan, keyakinan, dan lingkup minat seseorang. Individu yang memiliki tingkat keterbukaan tinggi mau menerima ide baru dan mau mengubah ide tersebut. Adapun contoh perilaku etis yang pertama, berpakaian rapi. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan. Paling tidak mahasiswa harus mengenakan pakaian yang bersih dan layak dimanapun dia berada, terlebih saat berada di lingkungan kampus. Yang kedua yaitu menaati peraturan. Lingkungan kampus pastinya memiliki aturan yang diterapkan agar tercipta ketertiban umum. Maka mahasiswa harus menaati peraturan tersebut sebagai tanda penghormatan dirinya atas lingkungan kampus. Dan contoh yang ketiga, bertutur kata yang baik. Perkataan yang diucapkan merupakan cerminan dari diri sendiri. Maka dari itu, sebagai mahasiswa kita harus bertutur kata yang baik dan setiap perkataan harus dapat dibuktikan.
Selanjutnya yaitu perilaku tidak etis. Menurut DIJK 2000, perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Sedangkan secara umum, perilaku tidak etis diartikan sebagai perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk, atau dapat dikatakan juga sebagai perilaku menyimpang dari standar moral. Adapun contoh perilaku tidak etis, yang pertama yaitu plagiat, yang merupakan tindakan di mana seseorang memakai ide, pendapat atau karangan orang lain dan menjadikannya seolah ide, karangan dan pendapat tersebut miliknya sendiri. Yang kedua yaitu perjokian, yang merupakan perbuatan dengan sengaja menggantikan kedudukan atau melakukan tugas maupun kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendaknya sendiri dalam kegiatan akademik. Yang ketiga yaitu tindakan diskriminatif. Maksudnya membedakan perilaku terhadap seseorang dalam dunia akademik yang didasarkan pada pertimbangan gender, agama, suku, ras, status sosial atau fisik sehingga menyebabkan kerugian pada orang lain. Yang keempat yaitu penyuapan. Penyuapan adalah tindakan memberi atau menerima uang, barang atau bentuk lainnya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tertentu secara tidak sah, baik bagi penerima maupun bagi pemberi. Dan yang terakhir yaitu pemalsuan. Melakukan kegiatan dengan sengaja atau tanpa seizin yang berwenang, seperti meniru, mengubah, atau bahkan memalsukan tanda tangan, nilai maupun tugas-tugas yang dilakukan. Poin berikutnya yaitu etika pergaulan. Secara umum, etika pergaulan diartikan sebagai sikap sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Maka, etika pergaulan mahasiswa merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan dasar bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan sesama warga Civitas Akademika dan masyarakat sekitarnya. Dalam pergaulan antar sesama warga Civitas Akademika, mahasiswa mengembangkan kepribadian sopan santun, nilai-nilai budaya, dan agama sebagai landasan utamanya. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam pergaulan. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Secara umum, keadilan dapat diartikan bahwa setiap orang menerima apa yang seharusnya diterima. Maka dalam suatu pergaulan, prinsip keadilan ini sangat penting, di mana nantinya kita harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang secara adil tanpa membeda-bedakan. Yang kedua yaitu prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya seperti saling membantu, saling menghormati, dan saling menghargai. Dan yang ketiga yaitu prinsip persamaan. Persamaan merupakan prinsip untuk bersikap tidak diskriminatif terhadap sesama manusia, apapun latar belakangnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam etika pergaulan. Yang pertama yaitu siapa yang dihadapi. Tentunya dalam bergaul, kita harus memperhatikan siapa yang akan kita hadapi atau yang akan menjadi lawan bicara kita. Apakah itu teman sebaya, orang tua, atau bahkan dosen? Karena tidak mungkin jika kita menyamakan sikap dan cara berbicara saat bersama teman sebaya dan saat bersama orang tua ataupun dosen. Yang kedua yaitu di mana pergaulan itu berlangsung. Kita harus memperhatikan ruang lingkup di mana pergaulan tersebut berlangsung agar kita dapat menyesuaikan diri sehingga tidak akan terjadi kecanggungan saat bergaul atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara bersikap. Maksudnya, kita tentu harus memperhatikan bagaimana cara kita bersikap
dalam bergaul dengan orang lain. Selanjutnya yaitu bentuk dari etika pergaulan. Yang pertama, mengembangkan sikap toleransi. Maksudnya yaitu mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan, dan solidaritas antar sesama. Artinya, kita harus peka atau bereaksi cepat terhadap situasi sosial, seperti berbagi dengan orang lain, bersedia membantu orang yang membutuhkan, berani meminta maaf apabila melakukan kesalahan, serta menghargai orang lain. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap sopan santun dalam berpikir dan berperilaku. Maksudnya, kita harus senantiasa bersikap dan berpikir sopan kepada siapa saja dan di mana saja. Bersikap sopan santun bisa dengan menjaga bicara, memperhatikan cara berpakaian, menyapa, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu menempatkan diri. Maksudnya adalah kita harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi apapun yang akan dihadapi. Yang terakhir yaitu rendah hati dan tidak ingin menang sendiri. Dalam bergaul tentunya kita harus rendah hati karena orang yang memiliki sifat rendah hati akan memposisikan dirinya sama atau sederajat dengan orang lain. Etika berpakaian. Etika berpakaian diartikan sebagai suatu bidang pengetahuan yang membicarakan bagaimana berbusana yang tepat sesuai dengan bentuk tubuh, berbusana yang indah dan serasi yang menetapkan nilai-nilai estetika. Tentunya kita sering mendengar istilah pola pikir seseorang dapat dilihat dari cara berpakaiannya. Maka dari itu, mahasiswa harus berpakaian yang rapi dan sopan sebagai simbol bahwa dirinya adalah orang terpelajar. Cara mahasiswa berpakaian memperlihatkan penghormatan dirinya terhadap situasi yang dihadapinya. Adapun bentuk dari etika berpakaian yang pertama yaitu berpakaian yang sopan. Sebaiknya saat berada di dalam lingkungan kampus, mahasiswa menggunakan pakaian yang sopan, tidak terbuka maupun transparan, karena pada dasarnya tujuan kita berada di lingkungan kampus adalah untuk menimba ilmu. Kemudian yang kedua yaitu berpakaian yang bersih dan rapih. Mahasiswa tentu harus mengenakan pakaian yang bersih dan rapi, karena dengan mengenakan pakaian yang bersih dan rapi serta cocok untuk ukuran kita, tentu akan menciptakan kenyamanan, sehingga proses belajar pun akan berjalan dengan baik. Dan bentuk yang terakhir yaitu berpakaian sesuai dengan tempat, waktu, dan situasi. Maksudnya, mahasiswa harus dapat menentukan dan menyesuaikan pakaian yang akan dikenakan dengan memperhatikan tempat, waktu, dan situasi. Contohnya saja pada kegiatan upacara atau khusus, kita harus mengenakan dress code atau pakaian sesuai ketentuan acara tersebut. Etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi diartikan sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi antar manusia. Etika komunikasi juga dapat diartikan sebagai norma, nilai, dan tingkah laku dalam menjalin komunikasi. Terdapat beberapa fungsi dari etika komunikasi. Yang pertama, mempermudah proses penyampaian pesan. Dengan menjalankan etika komunikasi, manusia akan lebih mudah dalam menyampaikan dan menerima pesan, karena bahasa yang digunakan mudah dimengerti kedua belah pihak. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai landasan moral. Etika komunikasi membangun landasan moral antar manusia, misalnya berkomunikasi dengan bahasa yang baik, berperilaku sopan saat berbicara, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu berfungsi sebagai panduan manusia dalam berkomunikasi, yang mana panduan ini meliputi penggunaan bahasa, baik komunikasi lisan maupun tertulis, hingga cara berperilaku.
etika berkomunikasi dengan dosen. Yang pertama yaitu bersikap hormat terhadap dosen. Maksudnya, kita harus bersikap hormat terhadap dosen, baik saat berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Karena dosen merupakan seseorang yang membimbing kita selama menuntut ilmu di dunia perkuliahan, maka tentunya kita harus menghormati para dosen sebagai balas jasa atas bimbingan yang diberikan. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi. Saat berkomunikasi dengan dosen, tentunya kita harus menggunakan kata dan bahasa yang sopan. Idealnya, apabila mahasiswa ingin berkomunikasi dengan dosen, maka harus bisa memilah-milah mana kosakata yang sopan dan pantas untuk diutarakan. Dan yang ketiga yaitu menyapa dosen bila bertemu atau berpapasan. Maksudnya, apabila kita bertemu atau berpapasan dengan dosen, tentunya kita harus menyapa dengan sopan. Karena pada dasarnya, sapaan membuat seseorang merasa lebih dihargai dan mencerminkan bahwa kamu memahami tata krama atau etika. Maka dari itu, penting menyapa dosen saat bertemu atau berpapasan. Etika berkomunikasi dengan sesama mahasiswa. Etika yang pertama yaitu menyapa teman bila bertemu. Menyapa saat bertemu dengan teman sesama mahasiswa penting dilakukan agar tidak dianggap sombong. Selain itu, bertegur sapa dan salam dengan orang lain dapat menjadi langkah awal menuju komunikasi dan interaksi sosial yang lebih baik di lingkungan kampus. Yang kedua yaitu saling membantu dan tidak saling merugikan. Saling membantu antar sesama mahasiswa dapat menumbuhkan rasa persaudaraan karena kita akan merasa saling membutuhkan satu sama lain. Selain itu, sikap saling membantu juga akan menciptakan persatuan. Kemudian yang ketiga, menghindari ucapan yang merendahkan teman. Pada saat kita sedang berinteraksi atau berkomunikasi dengan teman, kita harus menghindari pernyataan-pernyataan atau kata-kata yang terkesan merendahkan teman kita. Karena hal tersebut akan membuat pertemanan menjadi renggang. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita akan membutuhkan orang lain seperti di lingkungan kampus. Tentu kita membutuhkan teman untuk berbagi informasi apapun yang berkaitan dengan perkuliahan. Dan yang keempat yaitu mendengarkan teman saat sedang berbicara atau berpendapat. Saat teman kita sedang berbicara atau mengemukakan pendapat maupun idenya, kita harus mendengarkan terlebih dahulu dan tidak boleh memotong pembicaraannya. Karena setiap orang pasti memiliki pendapat atau pemikiran yang berbeda-beda. Apabila dia telah selesai mengungkapkan apa yang dia pikirkan, barulah kita memberikan tanggapan yang sesuai. Poin pembahasan yang keenam yaitu etika berorganisasi. Etika organisasi dapat diartikan sebagai tatanan moral yang digunakan oleh setiap elemen organisasi untuk mengelola dan mengembangkan organisasi. Terdapat beberapa alasan mengapa etika diperlukan dalam organisasi. Yang pertama yaitu karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Hal ini menyangkut aplikasi seperangkat nilai luhur dalam bertindak bagi kehidupan seorang atau organisasi dan menyangkut berbagai prinsip yang menjadi landasan bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang terjadi antar manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya baik bersifat norma, moral, maupun etika perlu dianalisa dan dikaji ulang. Hal ini dimaksudkan agar tetap relevan dalam memperkaya makna kehidupan seseorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas yang pada gilirannya memperlancar interaksi antar manusia. Alasan yang ketiga yaitu agar dapat memberikan kehidupan sosial yang tertib. Manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku. Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku, sehingga kehidupan dalam organisasi semakin bermakna. Setiap bentuk kerjasama
didasarkan pada kesepakatan yang dicapai bersama. Dan yang keempat yaitu karena etika dapat menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sosial. Dapat dikatakan bahwa etika berkaitan langsung dengan sistem nilai manusia. Etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas, nilai-nilai hidup yang hakiki, dan memberi inspirasi kepada manusia untuk secara bersama-sama menemukan dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi kesejahteraan dan kedamaian umat manusia. Adapun bentuk dari etika berorganisasi yang pertama, melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat mahasiswa telah mengikuti salah satu organisasi, maka tentunya dia akan diberikan tanggung jawab tertentu sebagai anggota organisasi. Oleh sebab itu, mahasiswa harus melaksanakan aktivitas yang telah ditugaskan tersebut dengan baik dan tetap memperhatikan ketentuan dan aturan yang berlaku. Yang kedua yaitu memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus. Dalam ruang lingkup kampus, terdapat banyak sekali organisasi intra maupun ekstra kampus. Dengan memilih salah satu, bukan berarti kita hanya berhubungan dengan orang-orang di dalam organisasi itu saja. Sebagai mahasiswa, kita harus bisa membangun hubungan yang baik antar organisasi. Dan poin pembahasan terakhir yaitu etika di lingkungan kampus. Etika di lingkungan kampus diartikan sebagai ketentuan atau peraturan terkait dengan perilaku dan tata krama individu pada saat berada di lingkungan kampus. Adapun bentuk dari etika di lingkungan kampus, yang pertama yaitu berpakaian sopan dan rapi. Berada di lingkungan kampus tentunya berbeda dengan di luar lingkungan kampus. Dari cara berpakaian saja, ada ketentuan yang harus diperhatikan. Maka dari itu, sebaiknya mahasiswa mengenakan pakaian yang sopan dan rapi, tidak terbuka ataupun transparan pada saat di lingkungan kampus. Kemudian yang kedua yaitu menjunjung tinggi kejujuran ilmiah. Mahasiswa sebagai kaum terpelajar tentunya harus menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dengan cara menaati kaidah keilmuan yang berlaku seperti menghindari tindakan menyontek, plagiat, memalsukan tanda tangan kehadiran, serta tindakan tercela lainnya. Dan yang ketiga yaitu bertutur kata yang baik. Perkataan yang diucapkan merupakan cerminan dari diri sendiri, maka dari itu sebagai kaum intelektual, mahasiswa harus bertutur kata yang baik untuk mencerminkan intelektualitasnya. Setidaknya, apa yang dikatakan harus benar-benar dapat dibuktikan. Dan apa yang dikatakan berdasarkan pemikiran yang mendalam dan tentunya harus melihat situasi agar dapat menyesuaikan dengan perkataan yang hendak diucapkan. Yang keempat yaitu menaati semua peraturan yang ada. Lingkungan kampus pastinya memiliki aturan-aturan yang diterapkan agar tercipta suatu ketertiban umum. Mahasiswa sebagai kaum terpelajar tentu harus menaati peraturan-peraturan tersebut sebagai tanda penghormatan dirinya terhadap lingkungan kampus. Apabila dirinya melanggar tata tertib yang diterapkan di kampus, apalagi dengan penuh kesadaran, maka dirinya telah mencoreng nama mahasiswa sebagai kaum terpelajar. Yang kelima yaitu memarkirkan kendaraan dengan baik. Di dalam kampus terdapat juga aturan mengenai tempat penyimpanan kendaraan. Sebagai mahasiswa, kita harus memahami etika dalam memarkirkan kendaraan. Harus tertib dan parkir pada tempat yang sudah disediakan. Dan yang keenam yaitu ikut serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kampus. Sarana dan prasarana yang baik tentunya akan membuat mahasiswa lebih betah dan merasa nyaman berada di kampus. Sebaliknya, apabila fasilitas sarana dan prasarana di kampus kurang memadai, tentu akan sangat mengganggu kenyamanan civitas akademika. Maka dari itu,
Mahasiswa sebagai warga kampus harus ikut memelihara serta menjaga fasilitas sarana dan prasarana kampus dan menggunakan fasilitas tersebut sebagaimana mestinya. Demikian video pembelajaran mengenai etika akademik dan bisnis ini. Saya Nadia Putrisari, NIM 2968 dari kelas MC.